Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha di sekolah kita tercinta di SMK Muhammadiyah Lumajang. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib yakni Al-Ustadz Tio untuk kriteria salat Idul Adha, yakni takbir yang pertama, rakaat yang pertama yang terdiri dari 7 takbir dan rakaat yang kedua adalah 5 takbir. Adapun untuk korban di SMK Muhammadiyah Lumajang yakni ada 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Mari ibadah salat Idul Adha ini kita jalani dengan penuh dengan kekhusyuan. As-salatu jami'ah. Istaw sawu sufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis shalah. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirun nahara 'ala al-laili wa mukawwirul laila 'ala an-nahar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal amsar wa 'amara al-ardha bid-diyar wa kataba 'ala an-nasil asfar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar, khairu man halla wartahala wa makatha wa intaqala wa sara wa nazala wa aqama wa safara wa sakana wa hajara wa aqama faqana al-khairu fi iqamatihi wa rahala faqana al-zafaru fi rihlatihi dallana 'ala al-khairi fi safarina wa hadarina wa iqamatina wa sa'ina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabil akhyar ridwanullahi alaihim wa man da'a bi da'watihi wa salaka amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahil azim wa hasakum ala ta'atillahil karim wattabi' sunnatahu ila yaumiddin. Amin. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita merayakan hari besar umat Islam yang disebut dengan Idul Adha. Disebut demikian karena pada perayaan ini umat Islam menyembelih hewan untuk kemudian dibagi ke masyarakat. Hewan ini disembelih dengan tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa hari ini juga kita sebut dengan Hari Raya Kurban. Kata kurban dalam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qorba, qaf, ra, dan ba, yang berarti dekat. Penambahan an pada akhir kata memberikan makna yang lebih dekat atau sangat dekat. Disinilah indahnya pemilihan kata kurban untuk hewan yang kita sembelih, supaya mempunyai makna sembelihan yang diniatkan untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan kalau hari ini kita sebut adalah perayaan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban tidak dapat terlepas dari kisah teladan yang digambarkan dalam Al-Quran melalui seorang yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam dengan cara menyembelihnya. Namun pada akhirnya tanpa diduga Allah mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang gemuk. Sungguh sangat luar biasa ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dapat kita bayangkan, seorang nabi pun mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita sebagai manusia biasa. Hal ini menunjukkan bahwasanya keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita akan selalu terus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat di mana dan pada level apa dan kualitas apa kita berada sekarang ini. Maka setiap muslim di bangsa Indonesia ini perlu memupuk jiwa pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan di jalan Allah dan berkorban karena Allah adalah suatu kemuliaan. Tetapi mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok sendiri adalah kejahatan. Di tengah arus materialisme, individualisme, dan hedonisme yang melanda dunia, umat Islam dan semua umat beragama perlu menghidupkan idealisme dan semangat pengorbanan sampai akhir zaman.
Semangat pengorbanan mendorong perbuatan baik seperti memberi, berbagi, dan peduli sesama. Namun, pada saat ini Indonesia dihadapkan beraneka ragam krisis. Mulai dari krisis ekonomi, krisis alam, sampai dengan puncaknya adalah krisis kepercayaan dan krisis moral. Kita saat ini mengalami krisis kepercayaan, sehingga sulit membedakan mana yang bermoral dan mana yang sebaliknya, mana berita yang benar dan mana yang salah, mana yang berkorban dan mana yang menzolimi, mana yang berjuang untuk umat dan mana yang sebenarnya mengorbankan umat. Krisis moralitas ini kemudian menimbulkan krisis ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, dan pada akhirnya kita semua saling dan hampir putus asa untuk saling percaya. Pada saat ini sangat sulit untuk mencari pemimpin yang siap berkorban, pendidik yang siap berkorban, dan para murid yang siap berkorban. Kebanyakan dari mereka memilih memikirkan diri mereka sendiri, isi perut sendiri, untung rugi sendiri, kecuali mereka yang mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha ini adalah pelajaran pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam mengorbankan sesuatu yang paling dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi sebagian kita, mungkin berkorban adalah yang berat, sesuatu yang sangat berat dan tidak mudah. Bagaimana mungkin kita memberi dan mengorbankan harta yang telah kita raih dengan susah payah? Kok enak sekali kita bekerja keras, banting tulang, kemudian kita korbankan untuk orang lain. Namun sebagian orang tidaklah demikian. Sebagai seorang hamba yang beriman, berkorban dengan berbagi sesama adalah sebuah ketundukan. Apa yang kita miliki hanyalah titipan dan amanah. Dengan pemahaman, pertama, pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. As-Surat Zariyat ayat 56 sampai 58. Jika pemberi rizki satu-satunya adalah Allah, jika pemberi kemudahan satu-satunya adalah Allah, maka jalan yang paling masuk akal untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan kemudahan adalah dengan memintanya, berharap kepadanya. Maka Allah berjanji, jika mau tambahan rezeki dan kemudahan yang tidak dapat kamu bayangkan, maka jalannya adalah ketakwaan, yaitu jalan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Yang kedua, orang muslim mukmin meyakini bahwa kadar rezeki setiap orang sudah ditentukan. Allah SWT berfirman di ayatnya, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi." Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Surat An-Nahl ayat 71. Jika kadar rezeki sudah ditentukan berbeda-beda, maka apalah guna dengki, hati, iri hati, sakit hati pada orang lain? Toh semua sudah diberi jatah terbaiknya, sesuai kadar keperluan dirinya, kadar keperluan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Maha mengetahui segala kebutuhan kita?
Dan yang terakhir ketiga, walaupun sudah ditentukan kadar rezeki, orang muslim mukmin harus paham betul bahwa rezeki harus dicari dan harus diusahakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fil Qur'anil Karim, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jika pemberi rezeki hanya Allah, kadar rezeki sudah ditentukan, maka yang ada bagi kita hanyalah berusaha keras, bekerja keras, berpikir keras, berkarya besar. Dan salah satu ciri seorang muslim tersebut adalah totalitas dalam menjalankan amanah yang sedang diembankannya, baik sebagai pelajar seperti Ananda semua ini yang saat ini sedang menimba ilmu dan karakter yang mulia di SMK Muhammadiyah, sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai, dan bahkan sekalipun sebagai presiden. Seorang muslim akan selalu berbuat total, berjuang dan berkorban, bukan sebaliknya, mencari keuntungan sendiri, terus mengorbankan orang lain, dan bahkan menzalimi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini tidak perlu bagi seorang muslim, karena baginya hanya Allah lah yang akan mencukupinya lahir batin, dunia dan akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam berjuang, berkorban dan berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'ala Allahu wa iyyakum min 'ibadihi al-muttaqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati wa 'ibadihi as-salihin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghaffarur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allama al-insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah, dari khutbah awal tadi dapat disimpulkan bahwa bagi seorang muslim berkorban di jalan Allah secara total, baik harta, tenaga, dan pikiran, bahkan nyawa adalah satu-satunya jalan yang logis dan masuk akal untuk mendapatkan rezeki dan segala kemudahan. Karena rezeki dan kemudahan hanya milik dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berjanji bagi siapa saja yang bertakwa dan taat kepadanya, memberi dan berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya dari jalan-jalan yang tidak pernah disangka oleh manusia beserta segala kemudahannya. Bagi seorang muslim yang ada hanyalah berbuat maksimal dan total mengemban amanah apapun yang sedang dijalaninya, tentunya amanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim selalu memilih amanah pekerjaan yang halal dan berbuat maksimal, mengorbankan segala kemampuannya, dan kemudian hanya kepada Allah dia menggantungkan imbalan dari apa yang dilakukannya. Pribadi dengan pasrah total kepada Allah dan pengorbanan maksimal dalam menjalankan tugas, inilah sifat dasar seorang muslim. Dengan kepribadian ini, maka setiap orang muslim dapat mengambil contoh dari Nabi yang paling dicintainya, sehingga setiap orang muslim dapat mencontoh Rasulnya dalam
menjadi rahmat bagi segenap alam. Maka hanya di tangan orang muslim yang kafah sajalah. Kafah yang artinya menyeluruh, orang muslim yang secara artinya menyeluruh dalam segala hal, totalitas dan mengamanat semuanya. Indonesia akan dihantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita berdoa, menundukkan kepala, memohon kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di mana saja berada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana inna ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin wa 'amalin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma kfina bihalalika 'an haramika wa bi ta'atika 'an ma'siyatika wa bi fadlika 'amman siwaka ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma afrik 'alaihim sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'ala aduwwika wa 'aduwwihim. Allahumma aktub ash-shahadah 'ala mawtahum wa aktub as-salamah 'ala ahyaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa lidzikrullahil akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.